Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti telat ya? Iya, jaringan saya juga terkendala, Bu. Maaf, ya, mohon baik. maaf. Baik, Ibu Bapak peserta webinar untuk media paper plate ya. Di sini perkenalkan nama saya Cucu Sophia, saya aslinya Bandung ya. Sekarang saya tinggal di Cirebon dan saya mengajar sekaligus sebagai kaprodi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, adapun untuk pengalaman saya dulu pernah mengajar ya di TK di Jakarta, kemudian di Semarang. Saya pindah ke Semarang di tahun 2010 akhir ya untuk menjadi dosen BGPAU di Uniped. Kemudian di tahun 2016 saya pindah ke Cirebon sampai saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalannya. Adapun nanti yang saya akan sampaikan pada materi ya yang nanti kita akan bahas ya di sini adalah media untuk anak usia dini itu ya. Jadi macamnya seperti apa dan apa saja yang nanti bisa menjadi media untuk anak usia dini. Kemudian adapun prinsip-prinsipnya seperti apa nanti kita akan bahas di sini. Baik, untuk mengawali ya supaya mempersingkat waktu yang tadi sempat terbuang waktunya gitu kan ya. Kita akan bahas apa sih itu media pembelajaran untuk PAUD. Media pembelajaran untuk PAUD sendiri adalah media pembelajaran yakni semua media yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan dari pengirim ke penerima. Nah, tujuannya di sini untuk merangsang baik secara pikiran, perasaan, kemudian perhatian dan minat serta perhatian anak sehingga proses belajar akan terjadi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa fungsi dari media pembelajaran anak usia dini itu sendiri. Yang pertama adalah untuk memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas. Jadi di sini ketika misalkan kita ingin menyampaikan ya pesan, karena pesan tersebut itu susah untuk dipahami, misalkan seperti pertumbuhan dari kacang hijau ya, itu seperti apa pertumbuhannya, nanti kita akan gunakan media. Nah, misalkan kita akan memberitahu ya pada anak usia dini bahwa pertumbuhan kacang hijau itu dari hari ke hari ya, dari waktu ke waktu itu ada perubahan. Nah, nanti itu akan digunakan media jenisnya media apa ya, kemudian macam medianya seperti apa ya. Nah, pesan-pesan tersebut itu akan dipahami oleh anak apabila pesan tersebut itu bisa diberikan ya bentuk nyatanya melalui media tersebut sehingga pesan tersebut itu mudah dipahami oleh anak. Kemudian memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran ya. Tadi ketika misalkan kita ya memberikan pemahaman kepada siswa atau apalagi PAUD gitu kan ya, misalkan tentang perkembangbiakan ayam atau misalkan bebek ya, sehingga ketika misalkan kita ingin menyampaikan kepada anak tentang materi tersebut susah untuk dijelaskan, maka kita akan gunakan media bahwa untuk menjadi ayam itu, untuk menjadi anak ayam itu tidak langsung jadi anak ayam gitu. Ayam itu tidak melahirkan, tetapi ayam itu bertelur ya. Dari telur itulah si anak itu nanti akan dimunculkan ya. Jadi akan hidup gitu. Kemudian memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas ya. Nah, di sini ketika misalkan ada beberapa konsep-konsep yang abstrak yang susah dipahami oleh anak usia dini, misalkan untuk konsep bentuk, kemudian untuk konsep angka, konsep warna ya.
Sehingga di sini ketika misalkan kita menggunakan media gitu kan ya, itu akan mudah untuk dipahami anak dari benda-benda yang sifatnya abstrak gitu kan, misalkan dua itu seperti apa ya. Sehingga ketika misalkan kita memberikan media pembelajaran untuk anak, konsep-konsep yang abstrak itu akan mudah dipahami oleh anak. Oh, dua itu seperti ini. Oh, dua itu adalah dua benda, kemudian dua buku, dua pensil ya, dua kursi dan sebagainya. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Nah, misalkan ketika misalkan ibu guru ingin menyampaikan ya tentang jenis-jenis binatang, misalkan binatang yang apa namanya tuh pemakan daging gitu kan ya, yang sifatnya itu binatang buas gitu kan ya. Nah itu kan nggak mungkin ya guru itu menghadirkan misalkan harimau atau misalkan buaya gitu kan ya ke sekolah gitu kan ya. Nah ini kita bisa gunakan media untuk pembelajaran seperti contohnya adalah video gitu kan ya. Nah bukan hal yang sulit sekarang itu untuk video bagi anak ya. Kita bisa melalui YouTube juga kita bisa download gitu kan ya untuk video tersebut, sehingga video tersebut itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran untuk anak usia dini. Selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan. Selanjutnya adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat akan dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Jadi di sini ketika misalkan ada media, sifatnya anak usia dini itu adalah anak rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga kalau misalkan kita munculkan dengan media ketika kita ingin menyampaikan materi ya, materi tersebut itu susah untuk disampaikan dengan adanya media, sehingga anak itu akan tertarik dengan media tersebut. Oke, selanjutnya adalah media mampu memberikan variasi dalam proses belajar mengajar ya. Nah, dengan adanya media, ketika misalkan kita ingin menyampaikan beberapa materi pembelajaran gitu kan ya, kita kan tidak melulu menggunakan salah satu media saja gitu kan ya. Nah, dengan adanya media ya, kita akan memberikan gitu kan ya, materi pembelajaran itu sangat menyenangkan dengan beberapa media yang nanti kita akan gunakan. Misalkan pertama kita melalui benda nyata gitu kan ya. Kemudian nanti kita akan gunakan benda-benda tiruan gitu kan ya. Atau misalkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar gitu kan ya. Nah, dari media-media tersebut yang kita berikan kepada anak, sehingga si anak itu nanti akan termotivasi ketika anak itu belajar di dalam kelas. Kemudian mengatasi sifat unik pada setiap anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda ya. Nah, di sini ketika misalkan kita memberikan satu media ya, otomatis itu kan akan memberikan motivasi pada si anak ya untuk memicu rasa ingin tahunya, sehingga ketika misalkan kita menyampaikan materi dengan adanya media yang sangat menarik, sehingga si anak ini nanti akan ikut aktif gitu bagi anak-anak yang memang cenderung dia pasif. Kemudian memberikan kesempatan pada anak didik untuk mereview pelajaran yang diberikan. Jadi mudah gitu ke si anak itu ketika misalkan kita memberikan materi itu dengan bantuan media. Jadi ketika misalkan si anak itu untuk mereview kembali pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru, maka dia akan mengingatnya, oh medianya ini. Karena anak itu berpikirnya sifatnya itu konkret. Sehingga kalau misalkan kita materinya abstrak gitu kan ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba oleh anak, maka susah untuk dipahami oleh si anak. Sehingga dengan adanya media itu memudahkan si anak untuk menganalisa, mengingat, ya, sehingga si anak ini paham dengan materi-materi yang sudah diajarkan oleh ibu guru. Nah, ada pun beberapa manfaat media pembelajaran bagi anak usia dini. Yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika misalkan ibu guru memberikan media yang sangat menarik, maka si anak ini akan termotivasi ya untuk belajar ya, untuk ikut serta di dalam pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga mudah untuk dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Hal yang paling utama adalah kita menginginkan adanya peningkatan kemampuan pada anak usia dini. Dengan peningkatan kemampuan anak usia dini itu kan bukan hal yang mudah ya untuk guru yang bisa diberikan kepada anak. Nah, supaya tadi ya
tujuan pembelajaran kita itu sampai ya pada anak didik ya, sehingga kita sebagai guru harus bisa men-setting gitu kan ya, men-setting media apa saja yang nanti kita akan gunakan untuk pembelajaran supaya misalkan kompetensi dasar anak misalkan untuk mengenal konsep, mengenal bentuk itu tercapai ya. Kemudian media-media apa yang nanti akan kita gunakan gitu kan ya. Nanti ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita tuangkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian metode mengajar akan lebih bervariasi ya, sehingga di sini ketika misalkan kita memahami berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak usia dini, kita akan lebih variatif gitu kan ya, untuk menyediakan berbagai macam media supaya tadi kembali lagi untuk memicu minat siswa untuk ikut serta belajar di dalam kelas sehingga tidak ada kejenuhan di dalam kelas ya. Nah, jangan sampai misalkan gini, gurunya udah males nih gitu kan ya. Ya udah medianya yang ada aja gitu kan ya. Misalkan kalau yang dulu itu kan masih menggunakan LKS gitu kan ya. Nah, sekarang itu diharapkan ibu guru itu bukan tidak dapat ya gitu kan ya. Oke lah LKS gitu kan ya, Bu. Ini kaitannya dengan misalkan dinas setempat gitu kan ya, harus membeli LKS gitu kan ya. Ya nggak apa-apa LKS dibeli gitu kan ya, tetapi nanti bisa dibawa pulang lah itu untuk kegiatan di rumah aja gitu kan ya. Selanjutnya nanti kalau misalkan anaknya itu nanti ke sekolah gitu kan ya, ibu guru harus menyeting kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai macam media pembelajaran yang memotivasi si anak untuk ikut belajar dan untuk memotivasi si anak juga supaya si anak itu mau gitu loh ke sekolah gitu kan ya. Kemudian siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar dengan adanya media gitu kan ya. Jadi anak nggak jenuh gitu kan ya. Kalau misalkan anak itu diberikan LKS saja gitu kan ya. Nah, sehingga si anak ini akan muncul kejenuhan pada anak ya. Kemudian higher order thinking anak itu nggak muncul ketika kita berikan LKS saja gitu kan ya. Tetapi dengan adanya media, kemudian dengan setting kelas yang menarik gitu kan ya, anak itu HOT-nya akan muncul. Contohnya misalkan ibu guru menyeting kelasnya misalkan dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar gitu kan ya, atau dengan media-media yang ada di sekitar, misalkan ada sedotan dan sebagainya yang dinamakan dengan luspat gitu kan ya. Nah, ibu guru menyeting media tersebut sehingga nanti apa sih tujuan pembelajarannya? Apakah anak ingin bisa konsep atau misalkan anak bisa mengucapkan beberapa kata atau memahami bentuk atau memahami huruf gitu kan ya, sehingga di situ nanti ibu guru hanya memotivasi sehingga nanti di situ ada pacuan-pacuan gitu kan ya dari media-media yang dapat dilihat dan bisa digunakan oleh si anak sehingga si anak ini enggak banyak diam gitu. Dengan adanya media si anak ini nanti akan ikut aktif. Nah, kita lihat di sini ada beberapa macam-macam media. Yang pertama adalah media grafis ya. Nah, tadi ketika misalkan di dalam kelas gitu kan ya, supaya tadi si anak ini ikut aktif gitu kan ya di dalam kelas, media grafis bisa dicontohkan seperti apa, misalkan grafik gitu kan ya. Nah, nanti si anak ini diajarin untuk ngukur gitu kan ya. Oh, teman-teman nanti kita akan nanam toge gitu kan ya. Nah, nanti kita ukur nih pertumbuhan togenya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu nanti tingginya semana ya, berapa senti ya gitu kan ya. Nah, nanti kita akan ajarkan si anak ini untuk membuat grafik gitu kan ya, grafik pertumbuhan toge gitu kan ya. Nah, nanti si anaknya bagaimana cara mengukurnya? Oh, mengukurnya pakai kertas. Nanti ibu guru harus menyiapkan kertas dan grafik yang sudah disediakan gitu kan ya. Hari pertama berarti kan kita tulis gitu kan ya. Angka 1 gitu kan untuk hari pertama gitu kan ya. Yang hari berikutnya itu angka 2 gitu. Sehingga nanti setiap hari si anak ini akan mengukur gitu kan ya. Walaupun memang namanya anak gitu kan ya, nanti tetap kita harus betul-betul mendampingi gitu kan ya. Oh, nanti kita akan sediakan kertas yang panjang ya gitu. Nanti si anak ini mengukur setiap harinya. Nanti setelah misalkan diukur, nanti dibawa tuh kertasnya, ditempelin di grafiknya ya. Nah, itu sebetulnya setelah tidak langsung si anak ini udah paham tuh bagaimana pertumbuhan dari toge itu melalui grafik gitu. Kemudian media audio. Di sini untuk saat ini gitu kan ya, kaum milenial gitu kan ya. Untuk anak-anak ini luar biasa gitu kan ya.
perkembangannya. Nah, untuk audio ini bukan hal yang sulit gitu untuk ibu guru ya, apalagi untuk media audiovisual gitu kan ya. Sehingga di sini juga ibu guru bisa apa namanya tuh lebih kreatif lagi gitu, mencari beberapa macam media yang nantinya kita bisa sesuaikan dengan materi pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian media proyeksi ya, media proyeksi misalkan untuk mengenalkan si anak, nanti kita bisa pakai LCD gitu kan ya. Infokus sekarang udah nggak ini ya, udah nggak kepakai, tapi barangkali di sekolahnya masih bisa pakai, ya silahkan. Nanti kan kita bisa buat gambar gitu kan ya di dalam apa namanya tuh kertas transparan gitu kan ya, gambar-gambar kartun gitu kan ya. Kemudian kita nanti bercerita di situ gitu kan ya. Karena itu menyenangkan buat anak. Oke, selanjutnya adalah media dua dimensi ya. Nah, nanti ketika misalkan si anak, apalagi anak usia dini itu kan sangat termotivasi ketika misalkan ada pembelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, bagaimana caranya supaya si anak itu nanti ketika misalkan ke sekolah dia senang sekali dan itu materi bisa betul-betul dipahami oleh si anak. Nah, guru tinggal menyetingnya. Menyetingnya bagaimana? Anak ajak untuk membuat satu media, misalkan dengan medianya itu nanti kita akan buat 2 dimensi kah, 3 dimensi kah gitu kan ya. Nah, nanti kita akan sediakan barang-barang bekas. Dari mana barang bekasnya? Ibu bisa mencari atau ibu bisa kerjasama dengan orang tua murid untuk mengumpulkan barang bekas tersebut. Sehingga nanti ide dan gagasan itu adalah ide gagasan guru. Nanti kita mau buat apa sih sesuaikan dengan materinya. Nah, nanti kita akan motivasi si anak untuk membuat satu hasil karya atau prakarya gitu kan ya. Sehingga nanti prakaryanya tersebut itu bisa digunakan oleh si anak itu sendiri. Misalkan dengan kardus, dengan botol gitu kan ya. Dengan piring-piring bekas gitu kan ya. Banyak sekali yang nanti bisa si anak ini buat gitu. Kemudian media lingkungan sekitar. Nah, media lingkungan sekitar ini kita bisa buat banyak sekali Bu dari media lingkungan sekitar itu. Misalkan Bu di toko saya tuh ada keramik bekas gitu kan ya, keramik lantai bekas gitu kan ya. Itu nggak apa-apa Bu dibawa. Misalkan ada selongsongan bekas gitu kan ya, dibawa Bu gitu kan ya. Namanya anak itu kan kreatif gitu kan ya. Nah, sehingga ketika misalkan ibu menyeting di dalam kelas, misalkan ada batu-batuan, gitu kan ya, ada biji-bijian, ada daun-daun kering, ada daun-daun basah, kemudian ada kayu-kayu, gitu kan ya, ada ban bekas, gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya bisa dijadikan media. Jadi media di lingkungan sekitar itu sangat banyak sekali, tergantung dari kreativitas si guru. Mau membuat apa, ya, idenya seperti apa, dan mau nggak ibu guru itu capek untuk mengumpulkan, ya, untuk menyeting kelasnya gitu, sehingga di sini bisa bermanfaat untuk si anak supaya tadi HOT si anak itu bisa muncul ya, dibandingkan ibu guru hanya misalkan membuat gambar kemudian fotokopi udah jadi gitu kan ya, udah itu kerjaannya. Nah, kalau misalkan begitu terus sehingga si anak ini cepat bosan. Tetapi dengan misalkan kita memanfaatkan media lingkungan sekitar gitu kan ya, nah anak ini akan termotivasi gitu kan ya, termotivasi untuk sekolah lebih giat gitu kan ya, dan ikut pembelajaran. Sehingga ketika misalkan sebetulnya dia lagi belajar, dia nggak kerasa dia tuh lagi belajar, padahal sebetulnya ada beberapa materi yang dia bisa peroleh ketika misalkan anak ini belajar. Oke, kemudian ada beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah benda sebenarnya. Nah, ketika misalkan ibu sekarang gitu kan ya, mudah-mudahan kan kurikulum itu kan sekarang belum ganti gitu kan ya, masih pakai kurikulum lama gitu kan ya. Ada wacana, ada perubahan gitu kan ya kurikulum, tapi mungkin intinya sebetulnya sama aja gitu kan ya, tergantung kita menyikapinya. Jadi kan ada beberapa mungkin perbedaan penyebutan gitu kan ya. Nah, untuk memunculkan saintifik pada anak yang berpikir saintifik ya, otomatis si ibu guru itu harus menyediakan benda-benda sesungguhnya atau benda-benda yang tadi bisa diamati, ditiru ya, atau misalkan disentuh gitu kan ya, diraba gitu kan ya. Bagaimana kalau misalkan dengan benda-benda yang misalkan kayak harimau segala macam itu bisa melalui video, melalui gambar, melalui foto gitu kan ya. Nah, benda sebenarnya ini nanti bisa miniatur-miniatur misalkan untuk gajah gitu kan ya, untuk ikan dan sebagainya ya, atau misalkan buah-buahan. Ini banyak sekali. Kemudian benda tiruan ya. Tadi misalkan tiruannya misalkan untuk tiruan buah-buahan gitu kan ya. Nanti kita beli tuh misalnya di beberapa toko gitu kan ya yang tersedia. Atau misalkan ibu buat sendiri, bisa nggak? Bisa, tetapi nanti kita harus melihat dari segi keamanannya gitu.
Kemudian simulasi. Nah, misalkan untuk simulasi, bagaimana nanti simulasi bagaimana si anak ayam ini bisa lahir gitu kan ya. Oh, mulai dari telur gitu kan. Kemudian nanti habis telur itu nanti dirami gitu oleh induk ayamnya. Nah, setelah itu nanti akan menggumpal tuh ya menjadi janin gitu kan ya di telur tersebut, di dalam telur tersebut. Dan setelah jadi janin nanti dia akan jadi anak ayam gitu ya. Kemudian sarana pengajaran verbal. Nah, ini untuk kata-kata. Nah, ibu guru ini sangat kreatif sekali ya. Biasanya kan ibu guru itu punya beberapa macam cara gitu kan ya, supaya anak ini bisa memahami. Misalkan kita ingin si anak ini memahami beberapa kata, beberapa kalimat gitu. Bahkan si anak ini diharapkan bisa membaca gitu kan ya. Nah, sehingga di sini nanti ibu guru bisa menggunakan berbagai macam media ya yang ada di lingkungan sekitar maupun melalui video, foto ya. Itu nanti bisa digunakan ya sehingga nanti ketika misalkan kita menginginkan si anak ini menguasai kemampuan berbahasa itu akan mudah. Jadi misalkan bermain kata gitu kan ya. Contoh misalkan ibu guru mau anaknya itu bisa mengenal kata. Nah, temanya sedang tema tumbuhan. Tumbuhannya apa? Oh, macam-macam sayur. Sayur apa lebih spesifik lagi? Misalkan sayur bayam gitu kan ya. Oh, nanti kita akan setting medianya untuk media pembelajarannya supaya nanti si anak itu termotivasi gitu kan ya. Oh, nanti kita akan gunakan media untuk pembelajarannya adalah arisan kata. Nah, arisan kata berarti kan ibu harus membuat gulungan kata-kata, kemudian nanti karton yang nanti ada tulisannya gitu kan, kemudian kocokannya. Nah, itu sebetulnya sangat menyenangkan buat anak sehingga sebetulnya si anak ini lagi belajar tapi nggak kerasa gitu. Kemudian sarana pengajaran grafis ya. Tadi misalkan untuk grafik gitu kan ya, grafik pertumbuhan. Nanti misalkan dia bisa menuliskan gitu kan ya. Oh, tingginya segimana gitu kan ya, mulai pertumbuhan bisa gitu. Nanti kan ditarik gitu ya untuk grafis. Kemudian gambar diam dan bergerak, ini banyak sekali ya. Kemudian rekaman gambar atau suara atau gambar ya. Jadi nanti ibu guru bisa lebih kreatif lagi, banyak sekali di internet. Kemudian suara program ya. Jadi nanti ada beberapa ya aplikasi ya animasi gitu kan ya, itu bisa digunakan oleh ibu guru. Kemudian kriteria dalam memilih media pembelajaran anak usia dini. Pertama adalah ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Tadi kembali lagi saya katakan bahwa tujuan pembelajarannya apa ya, kompetensi yang ingin dicapainya itu apa. Nah, itu harus disesuaikan ya. Nah, nanti disesuaikan dengan medianya berarti tadi misalkan ibu ingin si anaknya itu untuk menguasai beberapa kata gitu kan ya. Nah, berarti kan medianya saya mau buat medianya untuk arisan kata ya. Jadi nanti disetting seperti itu. Kemudian dukungan terhadap isi bahan pembelajaran ya, kemudian adanya media pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh murid gitu kan ya. Kemudian bermanfaat bagi murid selama pembelajaran berlangsung ya, jadi si anak ini nggak kerasa gitu kan bahwa dia itu sudah menguasai beberapa kata saat si anak ini bermain ya. Kemudian media yang digunakan mudah diperoleh, kemudian murah, sederhana, dan praktis penggunaannya. Ibu dan bapak ketika misalkan kita membuat satu media bukan berarti kita harus membeli gitu kan ya, tetapi kita gunakan media di lingkungan sekitar kita sehingga tadi untuk segi efisien ya, waktu ya, tenaga, biaya itu nanti kita bisa atasi ya. Kemudian keterampilan guru dalam menggunakan media proses pembelajaran ya. Bagaimana si guru bisa lebih kreatif lagi ya, kemudian guru bisa memotivasi lagi ya supaya tadi ya pembelajaran itu sangat menarik untuk anak. Kemudian sesuai dengan taraf berpikir murid. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak ketika kita menyajikan media pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, ada pun beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama adalah berorientasi pada kebutuhan anak, ya. Jadi kebutuhannya apa, ya? Tujuan pembelajarannya apa? Kompetensi dasar yang ingin dicapai apa? Nah, itu nanti harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Usia anak kelompok A dengan kelompok B dan kelompok bermain itu berbeda, ya. Kemudian belajar melalui bermain. Tadi kembali lagi ketika misalkan ibu menginginkan si anak ini untuk menguasai konsep, ya, baik konsep angka dan konsep waktu dan sebagainya, ya. Itu harus disajikan dengan cara bermain sehingga si anak ini
termotivasi dan tidak ada paksaan untuk si anak ya untuk memahami beberapa konsep tersebut. Kemudian menggunakan lingkungan yang kondusif ya. Jadi di lingkungan yang kondusif di sini yaitu di mana ketika misalkan ibu mencari media yaitu tidak sulit gitu. Jadi mudah gitu untuk didapatkan. Menggunakan pembelajaran terpadu ya. Jadi ketika misalkan ibu membuat satu media bisa untuk mengembangkan berbagai macam aspek perkembangan untuk si anak ya. Kemudian mengembangkan berbagai kecakapan hidup ya. Jadi di situ untuk kemandiriannya gitu kan ya untuk sosialisasinya ya itu nanti bisa dikembangkan. Kemudian menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar ya. Jadi ketika misalkan ibu membuat satu media itu harus ada unsur edukasinya ya. Jadi ada segi keilmuannya. Jangan sampai ketika misalkan dibikin media nggak tahu juntrungannya untuk apa ya. Kemudian pembelajaran dekat dengan anak. Tadi ya sesuaikan dengan tema ya dan lebih spesifik lagi kepada sub-sub tema. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam membuat media pembelajaran yang pertama adalah media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna. Jadi nanti bukan hanya bisa dipakai satu kali, tapi nanti bisa berulang-ulang kali. Tadi kayak seperti arisan kata itu setelah temannya menggunakan nanti bisa digunakan lagi oleh teman yang lainnya. Bahannya mudah didapat, kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya, dapat menimbulkan kreativitas dan dapat dimainkan oleh anak sesuai dengan tujuan dan fungsi serta sarana yang ada. Dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Ya, jadi ketika misalkan kita membuat media, itu bisa untuk individu anak itu sendiri dan untuk kelompok sebayanya. Kemudian dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ya dalam pembuatan media. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ini capai. Ya, jadi jelas di sini harus melihat dari KI dan KD-nya. Kemudian karakteristik siswa ya dan sasarannya siapa ya, kelompok A, kelompok B atau kelompok bermain. Kemudian jenis rangsangan belajaran yang diinginkan. Kita menggunakan audio, visual atau gerak atau 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Kemudian keadaan latar atau lingkungan. Jadi kita harus lihat ya, kalau misalkan kita menggunakan media gitu kan ya, untuk arisan kata mencukupi enggak gitu kan ya. Kita harus buatnya berapa nih kalau misalkan ada 10 anak, berarti kan kita nanti akan bikin beberapa kelompok. Berarti kan kita harus bikin kocokannya berapa kan gitu. Atau misalkan kita matchingkan dengan kegiatan yang lain gitu kan ya. Yang satu misalkan arisan kata, yang satu lagi memancing ikan untuk konsep gitu kan ya. Nah, nanti bisa bergantian gitu. Kemudian kondisi tempat dan luasnya jangkauan yang ingin dicapai gitu kan ya. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa melihat dari seberapa banyak anak yang ada di kelas kita, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan media untuk anak-anak supaya nanti anak itu bisa terlayani. Nah, adapun beberapa cara memilih media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama adalah media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas asas manfaat. Jadi ada beberapa manfaatnya. Pemilihan media pembelajaran hendaknya berposisi ganda. Ya, jadi tadi bisa digunakan oleh beberapa anak. Kemudian pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kajian dengan memperhatikan kurikulum ya. Nanti harus dilihat gitu kan ya, tujuan pembelajarannya, kompetensinya, kemudian disesuaikan dengan tema, subtema dan subtema. Kemudian media pembelajaran hendaknya memperhatikan keseimbangan ya. Jadi harus disesuaikan ya dengan kemampuan ya dari masing-masing anak itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas ya. Untuk nanti ada pertanyaan seperti yang tadi disampaikan oleh moderator ya sama pembawa acara, nanti bisa di akhir ya, Bu Dinda. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cucu, Ibu Dr. Cucu Sofia SPD MSI yang luar biasa memaparkan materinya tentang cara mengenal media pembelajaran anak usia dini. Baik teman-teman, ayah bunda, bagi yang ingin bertanya boleh diisi di kolom chat room Zoom ini ya, dengan format nama, instansi, nama pemateri, dan pertanyaan. Nanti setelah selesai dari materi, kita akan
baru dijawab. Jadi materinya semuanya dituntaskan dulu, baru tanya jawab, sesi tanya jawab. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Arsy Binawati MPSI. Sebelum ke materi, izinkan saya membacakan CV beliau. Pertama, nama Ibu Arsy Binawati, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Mei 1988. Alamat, Jalan Al-Falah, nomor 80, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Nomor telepon 0877 6553 4710. Emailnya arsybinawati28@gmail.com. Nah, kegiatannya saat ini, Ibu Arsy sendiri sebagai Ketua Yayasan An-Nur Prima Sakinah, Asesor Banpaut PNF Jabar, Asesor Program Guru Penggerak Kemendikbudristek, Terapis PPK Mutika Prima Kencana, Trainer Nasional Bersertifikat BNSP. Baik, itu tadi CV dari Ibu Arsy. Halo Ibu Arsy, sudah masuk? Halo Mbak Dinda ya, kalau Karawang ya, bukan Mbak. Teh Dinda. Ini Boleh. suara saya kedengeran Teh? Sudah. Oke. Baik, itu tadi CV-nya ya Bunda. Ya. Kali ini teman-teman, ayah Bunda, serta rekan-rekan, kita dengarkan yuk pemaparan materi dari Ibu Arsy. Kepada Ibu Arsy, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Dinda dan teman-teman mahasiswa Unsika nih. Saya mau lihat dong, dibuka dulu sebentar. Saya mau lihat wajah-wajahnya pagi. Ini masih pagi ya. Jangan ditutup semua, nanti jangan-jangan kita ditinggal tidur ya, Bu Cucu, Bu Rina. Jadi kita nggak kelihatan gitu mukanya mana ya. Ini Bunda dan Yanda hebat ini gitu ya. Coba saya mau senyum dulu 10 detik, dihitung coba Teh Dinda supaya coba kita senyum dulu. boleh teman-teman. sambil difoto mungkin ya, biar kita nggak terlalu ini ya. Boleh langsung difoto. Senyum dulu yang mana? Boleh, Kakak PJ sudah siap, PJ Zoom. Ya, jadi kita biar naikkan hormon-hormon kita dulu supaya fokus lagi ya. Yuk dihitung yuk. Teh Dinda hitung sampai 10, Teh Dinda. Oke, kita hitung ya Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Terima kasih. Banyak. Ya, baik. Sebelum kita mulai tadi sengaja karena tadi ditutup semuanya, jangan-jangan saya tinggal tidur nih ya, gitu kan hari Minggu ya, gitu. Iya, insya Allah enggak, Bu. Kita mulai ya, karena waktu saya 20 menit ya, Teh Dinda. Berapa menit waktunya? Ya, 20 menit, Bunda. Oke, Dipersilakan. saya coba share ya. Sudah terlihat belum? Bentar. Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke. Saya ini dulu ya. Baik. Hari ini saya mau sharing aja sih ya, sharing tentang media pembelajaran untuk menstimulasi motorik halus anak. Nah, sebelumnya ada yang tahu motorik halus itu apa ya? Boleh dong diketik di kolom chat teman-teman hebat yang ada di sini. Motorik halus itu apa ya? Nah, ini kan kalau nggak ada suara saya juga bingung nih, ada orangnya apa enggak nih? Coba ditulis, teman-teman mahasiswa pasti tahu nih, motorik halus itu apa sih? Coba diketik di kolom chatnya. Jangan-jangan ada yang nggak tahu juga nih. Nanti saya marahin dosennya ya, kalau misalnya nggak tahu ya motorik halus apa ya. Motorik halus itu apa teman-teman? Belum ada yang chat. Kegiatan belajar yang meremas, yang meliputi koordinasi mata dan tangan, Bunda. Oke, jadi benar ya, menggunakan tangan, koordinasi tangan, gerak tangan dan mata ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi sudah ya, nggak usah diinin lagi. Kita lanjut lagi. Nah, tujuannya apa nih gitu ya hari ini yang saya mau sampaikan, yaitu peserta memahami media pembelajaran apa saja yang bisa menstimulasi motorik halus anak. Nah, saya akan lebih fokus ke motorik halusnya gitu ya. Nah, ini sebelumnya pengertian motorik halus atau fine motor skill menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Elizabeth B. Harlock, itu suatu proses kematangan
yang berhubungan dengan aspek diferensial bentuk atau fungsi termasuk perubahan sosial emosional. Itu juga karena motorik halus juga bisa berhubungan dengan sosial emosional anak. Yang kedua ada juga Kartini Kartono, itu ketangkasan, keterampilan, jari tangan, dan pergelangan tangan, serta penugasan terhadap otot-otot urat pada wajah. Yang ketiga dari Bambang Sujiono, gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja, dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti jari jemari tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Jadi memang benar semuanya itu berhubungan dengan gerakan tangan. Ya. Nah, ini ada beberapa indikator motorik halus yang bisa kita stimulasi kepada anak. Nah, yang pertama itu adalah memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lainnya, mencoret-coret, menggambar, melukis, menyusun balok, puzzle, dan benda lainnya, meremas, membentuk, menggunting, merobek, dan yang terakhir adalah menggunakan alat tulis. Ya, setelah ini saya mau memperlihatkan contoh-contohnya langsung nih, gitu ya, biar langsung ada gambaran memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lain itu pakai media apa ya, gitu ya. Biasanya kalau di sekolah saya dipanggilnya Miss, jadi biasanya pakai media apa ya Miss? Ini kalau misalnya media untuk memindahkan benda tangan satu ke tangan lain, gitu ya. Bunda, sebentar. Ya. Mohon maaf, Bun. Ini Ya. share screen-nya belum muncul dari tadi. Oh, gitu. Kayaknya iya, belum kebuka. Boleh dari Teh Dinda. Soalnya di sini Bentar saya kadang-kadang suka nge-hang gitu kalau share screen, nggak tahu kenapa. Sebentar ya, Bu. Kirain tadi udah jalan, saya udah semangat loh ini. Iya, boleh Terlalu PJ. semangat ya. Di saya mah sudah, Ibu. Kenapa sayang? Soalnya belum ganti-ganti Di share saya. dari tadi. Sudah, yang lain bisa tadi jalan nggak? Di saya jalan, Ibu. Oke, yang lainnya? Tidak jalan. Belum, Bu, nggak Oh, jalan. belum. Ya udah, berarti mungkin dari panitia deh biar ini. Jadi tahu jalan atau enggak. Soalnya saya banyaknya contoh-contoh berupa foto gitu ya, mungkin agak berat jadi ya. Langsung aja tadi ke contohnya. Cantik tolong. Ya. Yang tadi terus sayang terus yang ada fotonya, mulai ada fotonya. Ya, dari sini aja. Oke, dari sini. Sip. Baik, ini salah satu contoh kegiatan karena saya juga kepala sekolah juga di TKP Masakinah ya. Jadi ini salah satu contoh kegiatan memindahkan tangan satu ke tangan lainnya. Seperti misalnya kita menyuruh anak menyiram tanaman, itu kadang-kadang kan dia pasti kalau megang nggak mungkin tangan satu ya, kadang-kadang dipindahin ke tangan yang lainnya, itu bisa. Yang kedua juga ada melukis ini nggak boleh ya kalau di tembok ya, harusnya ini contoh aja karena dapat kemarin adanya foto ini, maksudnya ini menstimulasi anak itu kan pasti dia kalau megang itu pasti nggak mungkin tangan satu, kadang-kadang juga dipindahin dia mau pakai tangan kiri atau dia mau pakai tangan kanan gitu ya. Next sayang. Ya, nah kemudian ini contoh mencoret-coret, menggambar, melukis. Nah, yang pertama biasanya kegiatan yang bisa kita lakukan itu menjiplak tangan. Itu yang paling gampang ya, menstimulasi dengan menjiplak tangan. Yang kedua, ini sebenarnya harusnya yang paling ujung yang ini, itu yang finger painting. Jadi dia melukis dengan tangan. Itu juga benar-benar menstimulasi motorik halus anak gitu ya. Dan terakhir dia memakai kuas. Itu yang lebih sulitnya lagi. Step yang lebih sulitnya lagi dia pakai kuas karena itu kalau anak yang belum bisa memegang pensil dengan benar, yang biasanya dia megangnya masih genggam, itu dia belum bisa pasti pakai kuas. Gitu ya. Ini salah satu case contoh karena saya juga di sekolah saya memang ada anak berkebutuhan khusus gitu ya. Karena jadi dia hanya bisa menggenggam seperti ini gitu ya. Nah, itu gimana tuh cara terapinya gitu ya. Nah, terapinya itu tadi dengan finger painting. Jadi supaya melemaskan otot-otot dia yang kaku karena dia saking kakunya jadi dia nggak bisa megang sesuai yang benar gitu ya. The next thing. Ya. Kemudian ini menyusun balok, puzzle dan benda lainnya. Ini pasti sudah dilakukan ya di tempat bunda-bunda semua, ayah bunda semua. Itu misalnya menyusun Lego gitu ya, menyusun puzzle, meronce, itu termasuk juga menyusun something ya. Dan juga mengkolase, itu juga sama. Ini pasti yang sering dilakukan juga. Ini udah pasti dilakukan di sekolah-sekolah ya bunda sekalian. Next-nya. Ya. Nah, yang ini tadi karena paper plate itu juga bisa dipakai ya buat ini menjepit
Nah, menjepit itu pakai paper plate, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, atau misalnya kita tulis juga nggak A, B, C, D, E, F, sampai Z, itu bisa juga. Jadi selain motorik halus, apalagi yang dikembangkan selain motorik halus, kalau kita tulis ada 1, 2, 3, 4, terus ada A, B, C, D, apalagi ya yang kita kembangkan, teman-teman? Apalagi, ayo. Ada matching angka. Ya, matching itu huruf, apa cantik? bisa. Iya, itu Dari mengembang. dari logika matematika juga bisa. Iya, Bunda. betul. Berarti literasi dan numerasinya ya. Iya, Betul. Yang pertama meremas tuh ya. Kalau meremas kita bisa pakai plastisin. Yang agak lebih susah kalau di anak berkebutuhan khusus itu meremas kertas. Itu lebih susah karena dia lebih keras. Kalau plastisin kan dia agak lebih lembek ya. Jadi dia bisa dengan mudah mengeremasnya. Nanti kalau misalnya dia memang masih kaku, itu biasanya dia meremas kertas aja tuh nggak bisa. Meremas kertas tuh harus terus diulang. Jadi sebulan itu treatmentnya hanya meremas kertas. Sampai dia bisa benar-benar sampai kecil gitu ya diremasnya. Nah, kemudian itu menjepit gitu ya. Kemudian juga menggunting ya. Merobek dulu baru menggunting tahapannya. Merobek, dirobek-robek dulu baru kita gunting gitu ya. Ini salah satu contoh-contohnya kegiatannya. Atau mencucuk ya. Biasanya kalau di Kerawang namanya apa tuh kalau mencucuk ya? Kalau misalnya ini kayak yang gambar terakhir itu biasanya bisa pakai sedotan atau bisa pakai apa saja, lidi gitu ya. Itu belajar anak mencucuk di atas styrofoam gitu ya. Next. Belum bergerak nih saya ya. Ya. Nah, ini kalau menggunakan alat tulis itu banyak ya, dari krayon, ada yang pakai cat air gitu, ada yang pensil. Nah, yang pertama itu dia pakai krayon, yang kedua itu dia pakai tangan, tadi masih sama ya, pakai finger painting. Yang paling susah adalah melukis di atas kanvas. Itu yang sudah mungkin kalau umurnya yang sudah lebih usia anak SD. Itu dia udah bisa pakai kanvas. Tapi anak SD yang masih usia dini ya, gitu, itu udah bisa dia pakai kanvas karena kanvas itu seratnya lebih susah dibanding kertas gitu untuk digambar. Jadi itu juga bisa tadi kan ada ya di Harlock bilang itu sesuai dengan sosial emosional anak. Jadi kita bisa menstimulasi sosial emosinya juga, bukan hanya motorik halus, tapi bisa juga sosial emosionalnya juga kita stimulasi dengan cara melukis di atas kanvas gitu ya. Begitu nih contoh-contohnya. Nah, setelah ini saya punya beberapa gambar. Saya mau berbagi nih Teh Dinda, saya mau kasih hadiah buat teman-teman yang ada di sini. Waduh, boleh Ya, Bunda. saya Boleh. mau kasih 2 wooden block gitu ya bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya gitu ya. Asik, dapat hadiah. Ayo Bunda. Nah, setelah ini saya jangan ditampilin dulu ya. Setelah ini saya ada beberapa contoh hasil kreasi anak-anak di sekolah saya. Saya mau tanya sama bunda-bunda dan ayah yang ada di sini, itu termasuk indikator apa saja yang distimulasi gitu dari kreasi tersebut, gitu ya. Ya boleh langsung di chat yang paling cepat, tolong Teh Dina liatin itu yang coba dibuka nanti apa saja sih indikator yang distimulasinya. Boleh next saya. Baik, Bu. Ya. Saya mau tanya yang tengah nih, yang membuat tempat sampah. Nah, itu apa saja sih yang distimulasi tadi indikator-indikatornya? Boleh langsung raise hand aja ya kali ya, biar kelihatan. Langsung raise hand, langsung bicara sayang. Ayo, boleh? Ada yang mau menjawab? Raise hand aja, Bunda. Langsung nanti dibuka sama panitianya. Boleh? Yang ini ya, yang tengah. Ya. Yang tengah. Indikator motorik halus ya, yang itu termasuk apa saja yang kita stimulasi ya. Bukan aspek perkembangan loh, beda ya. Yuk boleh siapa? Tadi kan ada 5 indikator tuh yang tadi saya sebutin apa saja. Nah itu termasuk apa tuh? Boleh? Ya Bunda. Boleh kalau teman-teman mahasiswa juga mau jawab boleh, silahkan. Tuh mahasiswa, ayo. Kalau nggak ada yang jawab ya saya bawa pulang lagi ke Bekasi dong kalau gitu berarti. Ada yang bisa? Saya aja yang jawab nih lama-lama. Nah itu mungkin ada Bu siapa nih? Coba dilihat chatnya Teh. Kita buka aja suaranya. Buka.
Coba saya mau tanya Bu Baik nih, Baik Lina Rosiana, coba. Adakah? Coba saya mau tanya. Beberapa itu Bu Dinda di chat, ada dari Sutiasi, ada Nurul Fadila. Coba dipanggil Teh. Ya, siapa Tadi itu? ada Ibu Romilahyanti. Ya, coba dibuka suaranya langsung aja. Mana Ibu Romilah? Boleh. Itu tempat sampah tuh yang di gambar kedua itu apa saja ya? Boleh Bunda, indikatornya? sudah dibuka chatnya, dibuka untuk voice-nya, sudah boleh. Silakan Bunda. Gambar nomor 1 itu Bunda bentuk geometri. Yang mana tuh? Yang ini apa yang mana tuh? Yang tong sampah. Oh yang tong sampah. Tadi kan saya menyebutkan banyak indikator tuh Bun. Ya kan Bu Romilah Yati. Nah ini termasuk indikator yang mana aja tuh yang terstimulasi? Coba. Tadi kan ada yang memindahkan tangan satu ke tangan lain, terus tadi ada menyusun. Nah itu termasuk apa kalau membuat tempat sampah? Bunda, halo. Kok nggak ada suaranya? Jaringannya kali Teh ya? Ada yang raise hand Bunda. Oh ya boleh, monggo Bu Baik Bu Baik. ya. Ya, Monggo Bu Baik. siapa coba silakan dibuka Bu. Dibuka unmute-nya Bun. Ya, halo. Halo, Bu Lina. Nah, Ya, Pel Bun menyusun bentuk pel. ya, halo. Halo, Indikator itu Bunda. Ini siapa dulu nih Teh? Kok ada dua yang ngomong? Ya. Sinyal Bun. Oh ya, Bu Romila gimana? Itu itu seni Bu. Seni dia Ya. mengembangkan bentuk menempel, menyusun Bun. Oke, terus apa lagi tuh? Biar jadi bentuk kayak gini, apa aja tuh tahapannya coba Bun, lihat. Tadi buat benar, tadi menempel, terus apa lagi? Yo sebutin 3 aja. Apa tahapannya tuh? Kalau buat tadi membentuk benar, menempel satu lagi Bun. Ayo, satu lagi. Apa Bun? menggunting. Menggunting, betul. Ini ada Bu Eis Febriani, benar nih, menggunting, menempel, menjumput. Ya, jadi berarti Teh siapa namanya tadi? Teh Adinda. Dinda. Dinda. Ya, jadi tadi ada di chat tadi ada yang sudah benar tuh. Itu berarti Ya. Bu Eis, siapa tadi nih di chat? bentar Bunda, dilihat. Ya, Bu Eis kalau nggak salah tadi namanya. Bu Eis. Nah, menggunting, menempel, menjumput itu boleh, benar. Iya, Bu Eis. Coba dicatat ya, Say. Ya, yang Baik, Bu Eis. Bunda. Sama tadi Bu yang tadi berbicara juga boleh dikasih Ibu juga Romilah. ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nanti next kalau ketemu saya lagi, saya kasih hadiah lagi ya. Oke, berarti yang kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama ini dia menggambar dan menempel. Jadi apa saja sebenarnya di semua kegiatan ini 5 indikatornya itu sudah tercapai. Karena dia sudah menggunakan alat tulis, itu adalah step by step-nya. Yang pertama dia cuma memindahkan, kemudian tadi dia bisa menyusun, menggunting, meremas, menempel, semuanya itu sebenarnya ada. Gitu ya. Jadi nggak mungkin cuma salah satunya doang, karena ini udah berbentuk hasil karya. Begitu ya teman-teman. Nah ini adalah contoh kreasi motorik halus dengan barang bekas. Jadi kita juga nggak harus terlalu beli ya. Jadi bisa juga kita dari barang bekas tadi Bu Cucu juga bilang kita bisa mengumpulkan barang bekas, kemudian kita buat jadi kreasi bermacam-macam. Ini contoh kreasi. Jadi kita juga bisa membuat menstimulasi anak itu untuk mengekspresikan idenya sendiri gitu ya dari alat dan bahan yang ada di sekitar anak. Jadi ada juga tuh misalnya waktu itu saya pernah ketemu di salah satu sekolah tuh dia bilang Bu saya nggak punya APE. Masa sih Bu nggak punya APE? Coba Ibu keluar. Di luar itu banyak sekali. Bahkan satu daun aja itu udah bisa jadi APE loh. Gitu. Jadi nggak usah harus selalu saya nggak punya balok Bun. Batu ada nggak di depan rumah? Itu juga bisa ya. Jadi disusun jadi something gitu ya. Atau bekas-bekas kayu-kayu, potongan kayu itu juga bisa. Tapi
Jangan lupa juga dilihat keamanannya ya, karena ini anak usia dini, jadi tetap harus kita lihat dulu ini aman apa enggak ya. Gitu. Kalau misalnya pakai batu juga batunya nggak usah yang besar-besar ya, kecil-kecil gitu, kerikil atau something like that gitu ya. Baik, next. Masih ada nggak? Masih ada enggak? Oke, kesimpulannya media untuk stimulasi motorik halal bisa menggunakan tadi yang saya bilang berbagai alat dan bahan yang ada di sekitar anak. Oke. Kayaknya sudah selesai. Satu lagi? Udah, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Nanti ada di sesi tanya jawab. Terima kasih bagi teman-teman semuanya, ayah bunda yang sudah menyimak gitu ya, dan tadi yang sudah berpartisipasi. Nanti tinggal dicatat ya Teh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arsi. Alhamdulillah luar biasa sekali pemaparan materinya. Dan banget Bu, ada sesi ini nih bagi-bagi dompet di tengah-tengah. Terima kasih ya Ibu. Selanjutnya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Arsi yang sudah memaparkan materi tentang kaitan media pembelajaran dengan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk di Zoom aja, di chat room aja ya Bunda, Ayah Bunda. Nah, bagi yang mau bertanya langsung di chat Zoom-nya dengan format yang tadi sudah disampaikan oleh panitia. Tidak terasa Bunda, sekarang kita waktunya udah mau ke pemateri ketiga kita nih, pemateri yang cukup luar biasa banget, dosen saya sendiri. Sekarang kepada Ibu Rina Syafrida sebelumnya, Ibu Rina sudah masuk? Halo Din, sudah masuk dong. Alhamdulillah Ibu. Sebelumnya mohon izin ya Bu untuk membacakan CV Ibu. Nama Rina Syafrida, Dr. Rina Syafrida SPD MPD. Jenis kelamin perempuan, mengampu program studi pendidikan Islam anak usia dini UNSIKA, Universitas Singapura Bangsa. Alamat Jalan Damar Raya Blok D, nomor 58, Jati Bening, Bekasi. Tempat tanggal lahir Pariaman, 10 September 1987. Kebangsaan Indonesia, status sudah menikah, emailnya di Ibu Rina Syafrida, rina.syafrida@fai.unsika.ac.id. Nomor teleponnya di 0852 7436 0059. Nah, riwayat pendidikan dari tahun 1994 sampai 2000 di SDN 12 Lubuk Alung, 2000 sampai 2003 Diniyah Menengah Pertama Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, tahun 2003 sampai 2006 Teman 1 Lubuk Alung, tahun 2006 sampai 2011 Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang dengan IPK 3,21. Tahun 2012 sampai 2014 Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta, IPK 3,61. Sekarang sudah selesai ya Bunda ya, di S3-nya dari tahun 2014 sampai sudah lulus sekarang tahun ini program Doktor Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta, IPK 3,81. Hebat sekali. Sekarang kita ke pengalaman kerjanya ya Bunda ya, yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah PAUD SBB Aisyah, sebagai Sekretaris Program Studi PAUD STKIP Bina Bangsa Sempeda Banda Aceh, Staf Prodi PAUD PPS UNJ Universitas Negeri Jakarta, dosen tidak tetap Prodi PAUD UIN Syarif Hidayatullah, konsultan tumbuh kembang anak Perdi Friends and Consulting, asesor Ban PAUD PNS Jawa Barat, dosen PNS Prodi PAUD Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, itu tadi CV dari Ibu Dr. Rina Syafrida SPD MPD. Nah,
Keren sekali, sudah bagus sekali, CV-nya keren, hebat. Sekarang untuk Ibu Rina, waktu dan tempat saya persilakan sebagai pemaparan materi. Baik, terima kasih Teh Dinda atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Luar biasa ya moderator Baik, kita hari ini sama-sama. sekali. Ini kayaknya biasa jadi ini nih penonton bayaran. Ya, banyak heboh. Ya, Bu. Siapa dulu peserta webinar kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktu di hari Minggunya. Kita minggu produktif ya hari ini. Tetap mengosongkan gelas untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sudah diberikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama tadi ada, Masya Allah saya saking semangatnya lupa baca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cipratan penonton bayaran, jadi saya ketularan Teh Dinda. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat lainnya yang menjadikan kita semoga kita setiap waktu menjadi manusia yang tetap bisa menebarkan manfaat bagi manusia lainnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tadi kepada orang-orang hebat yang sudah berpartisipasi pada kegiatan Abdimas kita pada pagi hari ini, mulai dari Ketua LPPM Unsika, Ibu Dr. Mimin Mariati, itu ibunda saya yang luar biasa, lalu kemudian ada Ibu Lilis Karyawati, rekan saya pada Abdimas kali ini, kemudian ada Ketua Panitia, ada Diana yang sudah ini ya, alhamdulillah dia tabah sampai hari terakhir pelaksanaan Abdimas ini dibully oleh emak-emak. Kemudian ada pemateri yang luar biasa, rekan saya, Ibu Dr. Cucu Sophia. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kemudian juga rekan di Asesor Banpot PNF Jawa Barat. Kemudian ada tadi yang baru saja yang sangat berapi-api ya, yang bagi-bagi door prize, ada Ibu Arsi Binawati. Biasanya beliau tidak mau dipanggil Bu Arsi loh, Teh Dinda. Biasanya itu mau dipanggil Miss Arsi atau Kakak Arsi agar selalu awet muda katanya. Karena usianya masih 17 tahun. Itu setelah courting 50% ya. Jadi alhamdulillah insya Allah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, teman-teman yang hadir pada hari ini insya Allah mendapatkan ilmu dari orang-orang yang tepat karena memang beliau-beliau yang ada pada hari ini merupakan expert di bidang pendidikan anak usia dini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya mau menyapa dulu. Hari ini tadi saya sudah dengar dari Teh Aida bahwasanya peserta kita ini tidak cuma dari Karawang saja ya. Ada yang dari NTB. Halo, yang dari NTB apakah masih ada di ruang ini? Ada dari Lampung, tadi ada dari Jambi, ada dari Subang, ada dari Cirebon. Lalu dari daerah lain yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan memang kegiatan kita hari ini memberikan manfaat ya, Ayah Bunda, untuk kemajuan pendidikan anak usia dini. Dan sebenarnya ternyata banyak yang masih ada di waiting room dan tidak bisa masuk, saya baru tahu. Karena harusnya ini kapasitas Zoom-nya 300, ternyata salah akun sehingga hanya 100 kapasitasnya. Nanti minta tolong panitia ditaruh di record-nya di YouTube agar yang tidak bisa masuk di Zoom pada hari ini tetap bisa mendapatkan ilmu yang kita bagi pada hari ini. Oke, saya minta tolong dong peserta webinar yang luar biasa, silakan ketik di chat room-nya bahwasanya kami masih semangat agar kita tahu, agar saya tahu bahwasanya memang kata Bu Arsi peserta webinar kali ini itu sudah siap. Tolong diketikkan di chat room-nya. Kami masih semangat. Ayo, saya tunggu. Oke, sudah masuk. Ini dari Wahyuni, ada dari Hera. Halo Hera, ada Erna, ada Baik, ada TKK Anamlu. Saya lupa untuk TKK Anamlu yang luar biasa, guru-gurunya sangat keren, kepala sekolahnya luar biasa, yang sudah memfasilitasi kami untuk menjadi mitra Abdimas, sehingga memang teman-teman dari panitia Abdimas Paper Plate ini bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saling sharing dengan guru-guru yang ada di TKK Anamlu. Terima kasih Bu Nur Samsi, semoga sehat selalu. Kita coba mulai paparan pada hari ini, sebenarnya lebih pada sharing session ya. Saya izin share screen.
Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Ayah Bunda? Sudah, Ibu. Oke. Saya mencoba sharing session, sebenarnya apa yang akan saya sampaikan pada hari ini sudah diborong semua oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini ya. Jadi saya ingin mengulas kembali sedikit tentang hal-hal yang sudah kami lakukan dalam 3 bulan terakhir ya, Teh Dinda ya, 3 bulan Iya, betul, Bu. teman-teman ini berusaha untuk melakukan pengabdian masyarakat yang sudah kami susun melalui program yang dicanangkan oleh LPPM Unsika. Kami bermitra dengan TKK Anamlu yang bertempat di daerah Palung Bonsari. Alhamdulillah, mitra kami luar biasa, supportnya luar biasa. Menerima tim Abdi Mas kami yang suka rusuh gitu. Kalau misalnya Dinda sudah rusuh itu luar biasa. Alhamdulillah kepala sekolahnya sabar dan memfasilitasi kami sampai kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik sekali. Nah, mungkin kita pengen ulas dulu sih, apa sih itu media paper plate, kenapa sih harus media paper plate, kenapa tidak media pembelajaran lainnya gitu. Why? Nah, kita lihat dulu definisi dari media paper plate. Saya yakin sekali ayah bunda itu sudah tidak asing dengan media paper plate ini. Media paper plate ini sering ayah bunda temukan di luar sana untuk biasanya itu kegiatan ulang tahun ya, kegiatan ulang tahun menggunakan piring-piring yang ada berwarna-warni, ada juga yang biasanya berwarna gold atau silver yang digunakan untuk meletakkan cake, atau misalnya ayah bunda sering melakukan kegiatan di hotel itu juga menggunakan paper plate, biasanya mereka karena praktis setelah dipakai langsung dibuang kembali. Nah, kita lihat dulu ini menurut Mr. Wikipedia, katanya paper plate itu merupakan peralatan makan yang bentuknya bundar, ada yang sedikit cekung begitu, yang terbuat dari kertas dan hanya digunakan satu kali atau single use penggunaannya. Nah, dari sini saya dengan tim Abdimas kemarin berpikir, jika memang penggunaan paper plate ini dilanjutkan terus-menerus hanya untuk peralatan makan, maka lama-kelamaan apa yang terjadi gitu? Media paper plate digunakan secara single use, lama-lama akan menjadi limbah. Nah, limbah ini jika tidak diolah, maka hanya akan tinggal kenangan, hanya menjadi limbah saja. Oleh sebab itu, kami dari tim Abdimas Paper Plate yang terdiri dari Bu Lilis dan saya memikirkan bagaimana caranya produk yang sudah menjadi limbah ini bisa di-recycle dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang bermanfaat bagi anak usia dini. Nah, apalagi pada masa pandemi ini kegiatan tatap muka belum dilakukan secara full ya, masih separuh daring, separuh luring, sehingga orang tua butuh sesuatu, butuh sentuhan, dan para guru-guru juga butuh inspirasi. Media pembelajaran apalagi sih sebenarnya yang hanya dengan satu media kita bisa menghasilkan bermacam-macam produk. Nah, alhamdulillah setelah diuji cobakan oleh tim Abdimas Unsika dan dibantu oleh tim KKN yang luar biasa, ternyata setelah kita oprek-oprek dari paper plate ini kita bisa menghasilkan 59 jenis kegiatan bermain untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Dan ternyata tidak hanya motorik, awalnya target kami hanya untuk menstimulasi motorik halus, ternyata setelah kita breakdown kembali ternyata motorik halus. Nanti kita lanjutkan ya. Apa saja yang bisa terstimulasi menggunakan media paper plate. Selanjutnya, nah, bagaimana sih sebenarnya menggunakan media paper plate? Nah, kami sebenarnya, saya dulu pernah mengajar di PAUD, ayah bunda semuanya juga saat ini mengajar di PAUD. Guru PAUD itu adalah guru yang penyayang ya. Guru penyayang maksudnya di sini sama seperti ibu-ibu pada umumnya, kebetulan saya sudah menjadi emak-emak ya, itu orangnya sangat penyayang sekali. Misalnya anak makan gitu kan, aduh anak makan makanannya bersisa, wah sayang ya, ya udah dihabiskan. Sehingga memang kalau misalnya orang melihat dulu sebelum saya menikah itu berat badan saya 39 ya, waktu masih S2 itu 39. Lalu kemudian setelah menikah dan
memiliki seorang putra, sekarang berat badan saya 48. Jadi kenaikannya cukup signifikan ya, naik 10 kilo. Nah, itu tadi karena sifat penyayang yang kami miliki, anak habis makan, makanannya nggak habis, wah sayang ya, akhirnya dihabiskan oleh ibunya. Sehingga tadi pertumbuhan yang sudah terhenti di usia 19 dan 12 tahun untuk ke atas itu lari menjadi pertumbuhan ke samping. Jadi yang tumbuh adalah gelambir-gelambir manja, lemak-lemak manja, bisa tumbuh di lengan, di perut gitu. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada makanan. Ibu-ibu PAUD ini misalnya ada kegiatan di hotel itu. Saya terutama ya, itu nggak bisa tahan melihat misalnya botol-botol aqua sudah digunakan. Itu saya gemes pengen, aduh gimana ya cara ngumpulin itu tutup-tutup botolnya sehingga bisa digunakan di sekolah gitu atau bisa digunakan. Tapi kadang-kadang malu gitu mau minta punya tetangga sebelah, akhirnya nanti minta tolong ke pramu baktinya di situ, Mas minta tolong nanti dicopotin ya tutup-tutup botolnya ya, nanti tinggal kasih tips ke Masnya. Lumayan kan sekali kegiatan bisa dapat 100 tutup botol gitu kan. Nah, begitu juga yang terjadi pada si paper plate ini gitu. Saya melihat kegiatan-kegiatan kebetulan cukup sering melakukan kegiatan di hotel dan melihat, aduh ini paper plate-nya itu kalau misalnya digunakan untuk naruh cake mungkin agak sedikit cemong ya setelah ditaruh itu, tapi misalnya yang digunakan untuk naruh kacang atau naruh apa gitu, nah paper plate-nya ini masih bersih gitu. Dan saya lama-lama ngelihat, kok lama-lama ini cuma digunakan 1 kali dan itu langsung dibuang gitu. Padahal kan kalau misalnya digunakan sebagai media pembelajaran di PAUD, itu sangat useful sekali gitu. Apalagi tadi dijelaskan oleh Kak Arsy, katanya kita melihat dulu apa barang-barang yang ada di sekitar kita, karena memang sekarang kita dituntut untuk memanfaatkan media pembelajaran dari sumber yang ada di sekitar kita. Nah, begitu saya melihat banyak paper plate berserakan tadi yang nganggur, itu mata saya itu langsung hijau gitu. Ini kira-kira paper plate bisa diapain ya? Searching, kita adopsi dari yang sudah ada dan kita bikin kebaruannya adalah paper plate ini untuk menstimulasi tadi yang awalnya hanya untuk motorik halus, ternyata berkembang paper plate ini ternyata bisa menstimulasi multiple intelligensi anak usia dini. Nah, bagaimana sih penggunaan media paper plate ini dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini? Tadi dijelaskan oleh Bu Cucu langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Namun di sini saya buat secara ringkas. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu tujuan pembelajarannya. Misalnya di TKK Anamlu pada waktu itu kita masuk di tema tanaman. Nah, kita lihat dulu apa yang harus kita, tujuan pembelajaran kita saat itu apa gitu. Kita tentukan tujuan pembelajarannya, misalnya ingin mengenalkan anak pada jenis-jenis tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian kita tentukan temanya, lalu baru kita kemudian menentukan alat dan bahan pendukung selain media paper plate ini sendiri, sehingga memang kegiatan pembelajaran itu bisa konkret dilakukan kepada anak dan dapat menstimulasi aspek perkembangan anak. Lalu, apa sih sebenarnya manfaat media pembelajaran paper plate itu? Apakah hanya sekedar naruh doang, misalnya kita ambil paper plate-nya terus kita naruh biji-bijian di atasnya? Ternyata tidak. Setelah dilakukan penelitian, ada penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, ternyata paper plate ini bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak. Kenapa demikian? Karena dari kegiatan Abdimas yang sudah dilakukan oleh tim Abdimas dan berkolaborasi dengan tim KKN Unsika, ternyata dari 59 kegiatan bermain yang sudah dilakukan, ada beberapa aktivitas yang dilakukan seperti menggunting, lalu membuat gambar, lalu menempel gitu. Nah, itu merupakan kegiatan yang memang membutuhkan konsentrasi, karena kalau misalnya ada kegiatannya menggunting sesuai dengan garis lurus ya, Kak Dinda. Nah, itu jika anak tidak konsentrasi, maka mengguntingnya akan mencong-mencong gitu ya, alias tidak lurus. Nah, kemudian yang awalnya kami mentargetkan bahwasanya dengan menggunakan media paper plate ini kita dapat menstimulasi motorik halus anak, ternyata berkembang setelah kita analisis, kita breakdown kembali jenis-jenis permainannya, ternyata tidak hanya motorik halus, tapi juga multiple intelligency atau 9 kecerdasan lainnya yang nanti akan disampaikan pada slide berikutnya. Nah, kemudian apa manfaat selanjutnya dari penelitian atau Abdimas dan pendampingan yang sudah dilakukan oleh tim Abdimas dan KKN paper plate ini, ternyata
terjadi peningkatan minat belajar, anak-anak sangat antusias ya, apalagi melihat piring yang berwarna-warni ya Kak Dinda, udah gitu banyak peralatan lain pendukungnya, kita menyediakan ada cup, ada sumpit, ada mata itik gitu. Jadi bayangkan dari satu jenis ini kita bisa menghasilkan 59 kegiatan bermain gitu. Jadi mereka nggak bosan misalnya walaupun besok menggunakan piring lagi tapi tujuan pembelajarannya sudah berbeda gitu. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang yang harusnya sudah menjadi limbah untuk di-recycle kembali untuk menjadi media pembelajaran yang bermanfaat bagi anak usia dini. Nah, ini implementasi media paper plate pada MI, multiple intelligence. Yang pertama yaitu pada kecerdasan interpersonal, pada kecerdasan linguistik, pada kecerdasan logika matematik, ada kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial, kecerdasan spasial intelijensi, kecerdasan musical, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan body kinestetik. Mungkin teman-teman bingung ya, emang bisa apa media paper plate ini untuk menstimulasi kecerdasan kinestetik anak, gimana sih caranya gitu kan. Ternyata setelah kita breakdown ya Kak Dinda dan Kak Aida, ini sangat bisa sekali kami menggunakan media paper plate ini untuk kecerdasan kinestetik anak. Yang dilakukan waktu itu oleh tim KKN Unsika adalah membuat lempar lembing ya Kak Dinda ya. Iya. Gunakan Lempar untuk lembing. aktivitas motorik kasar pada anak. Nah, ini saya izin sharing sedikit video yang dari tim Abdi Mas Unsika. Ini saya gurunya itu loh.
Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi bagi ayah, bunda, ibu, bapak, ibu guru, dan orang tua di rumah untuk menjadikan sebuah ide dalam menciptakan media pembelajaran. Kita lihat dulu apa sih yang ada di sekitar kita, seperti yang disampaikan Kak Arsi tadi, bahkan batu pun dan daun pun bisa menjadi sebuah APE gitu ya, tergantung bagaimana kreativitas guru untuk menciptakan media pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi selanjutnya di forum tanya jawab ya Kak Dinda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rina Syafrida, SPD, MPD. Wah, luar biasa sekali ya Bunda atas pemaparan materi tentang media paperclip untuk menstimulus motorik halus anak usia dini. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang mau bertanya, boleh langsung diisi kolom chat Zoom ya. Nanti kita akan bacakan. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bunda. Bu moderator, Neng Ya. Dinda yang cantik. Di Iya, kolom Ibu. chat Bunda udah baca, itu ada yang nanya. Kebetulan nanyanya sama Bunda. Iya Bun, nanti saya bacakan dulu ya Bun. Iya. Ini dari Ibu Eti Rahmawati dari TKK Miftahul Jannah. Kepada Ibu Cucu, media apa yang paling efektif untuk meningkatkan sosem anak ketika pembelajaran dilakukan secara daring, Bunda? Coba langsung ke Ibu Cucu aja, nggak apa-apa. Langsung dijawab aja, Bun. Baik, sebetulnya ada dua dari biar Bunda sekalian ngejawabnya ya. Yang Baik, yang bawah kedua dari Ibu Dede Setiasi SPD. ya. Media kolase dapat menggunakan presentasi media Canva dan KineMaster. Apakah fungsinya sangat efektif untuk meningkatkan pembelajaran secara daring? Mungkin cukup itu Bunda Cucu. Ya, baik. Terima kasih Neng Dinda yang cantik ya. Bunda jawab dulu ya. Untuk pertanyaan dari peserta ya. Media apa yang cocok untuk meningkatkan sosem pada saat pembelajaran daring ya? Semua media sebetulnya bisa digunakan Bundaku ya, tetapi tergantung dari kembali lagi ya kreativitas guru ya. Bunda itu ketika memberikan instruksi kepada orang tua ya, kan anak itu kan ketika pembelajaran daring itu didampingi oleh orang tua ya. Nah, itu instruksinya jelas dulu ya. Bunda mau menggunakan media 2 dimensi boleh, 3 dimensi boleh, atau bahkan kita pakai yang terdekat dengan anak ya, medianya dengan lingkungan sekitar ya. Misalkan dengan media lingkungan sekitar tersebut, misalkan Bunda memberikan kesempatan ya kepada orang tua gitu kan ya. Kan ini untuk meningkatkan sosem. Nah, sosemnya lebih spesifik apa sih yang mau ingin dicapai oleh guru ya, tadi kembali lagi kepada tujuan pembelajarannya. Oh, misalkan anaknya supaya memiliki rasa empati atau sempati gitu kan, atau simpati ya, sehingga di situ nanti si ibu guru bisa memberikan penugasan kepada orang tua gitu kan ya. Nanti Bunda tolong anaknya nanti diberikan cerita gitu kan ya, atau nanti disuruh melihat gitu kan ya, melihat video gitu kan ya, bisa nggak? Oh bisa gitu. Atau misalkan dengan cara misalkan membuat kreasi gitu kan ya. Nah nanti membuat kreasinya ya itu nanti bisa ngajarin si anak untuk berbagi, misalkan berbagi sama temannya yang ada di rumahnya gitu kan ya. Setelah nanti dia buat gitu kan ya. Jadi intinya ya kembali lagi dari kreativitas si ibu guru, kemudian tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu apa ya, sesuaikan media apapun bisa sesuai tergantung dari tujuan pembelajarannya ya, kemudian disikonkan juga gitu kan ya dengan tadi kira-kira orang tua itu bisa nggak ya ketika saya berikan
instruksi ya untuk pembelajaran seperti ini di rumah. Jadi pembelajarannya pun itu jangan pembelajaran yang susah-susah gitu kan ya. Oh tadi misalkan si anak mampu untuk mengucapkan kata terima kasih gitu kan ya ketika misalkan bertemu dengan orang dewasa gitu kan ya. Ajak aja misalkan si anak ke rumah tetangganya gitu kan ya, atau misalkan adik kakak gitu kan ya, saling memberi gitu kan ya makanan gitu kan ya, itu bisa juga ya. Jadi tergantung dari tujuan pembelajaran dan instruksi kembali lagi dari ibu guru. Ya, ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaannya Ibu siapa? Neng Dinda cantik tadi. Bu Dede Setiasi, Bu. Ya. Nah, itu apakah media kolase, Ibu mau mengajarin kolase ya, pakai Canva sama KineMaster ya. Kembali lagi saya katakan bahwa tadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya apa. Ibu kan ketika misalkan kita mau menggunakan pembelajarannya secara daring ataupun ruling gitu kan ya. Itu tergantung Ibu mau memberikan kegiatannya apa ya. Tujuannya pembelajarannya apa, kemudian nanti Ibu punya medianya apa ya. Kemudian nanti Ibu kreasikan. Tadi kreativitas berpikir guru itu sangat dituntut ya. Sehingga ketika misalkan Ibu memberikan kegiatan kolase melalui misalkan media Canva gitu kan, di Canva itu si anak misalkan anaknya yang disuruh untuk menggambar di Canva kan nggak mungkin gitu kan ya, kalau Canva itu kan untuk orang dewasa. Atau Ibu sudah jadi tuh si media Canva-nya. Nah, nanti di situ ada simulasi, misalkan simulasi membuat teh gitu kan ya di media Canva itu. Atau misalkan Ibu tadi kolasenya nanti menggunakan Canva gitu kan, ada gambarnya gitu kan ya. Nah, nanti instruksinya kepada orang tua apa Bu instruksinya ya. Kalau Canva itu kan untuk brosur gitu kan ya, untuk cover gitu kan ya. Kemudian nanti untuk background gitu kan ya. Nah, Ibu yang ingin ditanyakan oleh saya, yang disuruh untuk membuat kolasenya itu anak, kemudian atau tadi si anaknya disuruh menggunakan Canva-nya atau enggak gitu, atau misalkan Ibu menggunakan Canva, oh contoh kolasenya begini nih gitu kan ya. Nah, nanti dimintakan sama orang tua, bisa enggak? Boleh kalau begitu. Jadi Canva-nya itu Ibu desain dulu di Canva gitu kan ya, desain dulu gitu kan ya. Oh, gambar misalkan gambar binatang atau misalkan buah-buahan atau benda apapun ya. Ibu gambar, nanti Ibu kirimin ke orang tua ya. Coba kolase misalkan di print atau gimana gitu kan ya. Si medianya ini nanti bisa cocok-cocokan gitu kan ya, atau dipenuhi ya gitu kan ya si gambarnya tersebut itu. Kolasenya dengan apa? Tergantung gitu kan ya. Apakah dengan benda lingkungan sekitar atau dengan kertas atau dengan apa ya gitu. Itu bisa. KineMaster bisa. Ibu pakai video gitu kan ya. Kan sekarang banyak Bu pembelajaran lewat video gitu kan ya. Ibu mau mengembangkan 6 aspek perkembangan itu bisa Bu lewat video. Kan tergantung dari instruksinya. Ibu di videonya mau ngajarin apa ya. Nanti suruh apa orang tuanya. Kan kembali lagi orang tuanya semuanya ada di rumah dan itu ada pendampingan. Nah, saran saya gunakan yang benda-benda yang ada di lingkungan rumah saja seperti sendok, garpu, kemudian piring gitu kan ya. Misalkan untuk tanaman yang ada di sekitar rumah aja. Jangan yang susah-susah gitu kan ya. Pohon cemara, tidak semua orang punya pohon cemara. Yang gampang deh gitu kan ya. Ya tanaman yang ada di rumahnya sekitar gitu apa gitu kan ya. Daun pisang kayak gitu. Atau misalkan daun mangga gitu kan, itu banyak ya gitu kan ya. Nah, sehingga di situ bisa Ibu berikan pendampingan gitu kepada orang tua gitu kan ya. Untuk orang tua juga sama mendampingi si anak gitu untuk pembelajaran. Karena ketika daring ujung tombak untuk pembelajaran itu adalah orang tua. Ibu guru hanya memberikan perencanaan ya. Nah, ibu guru harus bekerja sama dengan orang tua. Mau apapun ibu instruksinya, ibu harus betul-betul memahami sikon ya, kondisi orang tua.
tadi kembali lagi ya. Kalau di rumahnya misalkan punya nggak kira-kira apa namanya tuh benda-benda yang tadi sudah tidak digunakan. Botol bekas pasti punya gitu kan ya. Nah, jadi ketika misalkan ibu memberikan instruksi kepada orang tua gitu untuk mendampingi ya supaya tadi ya si anak ini membuat media ya untuk memahami materi gitu kan ya. Gunakan benda-benda yang mudah didapatkan oleh orang tua gitu. Gitu Bundaku. Mana ini yang bertanya? Sudah, Bu Dedenya sudah bilang terima kasih Bunda dan Oh, Bu gitu. Eci juga. Ya. Nah, baik, terima Baik, kasih gitu. Bu Terima Cucu. kasih. Sama-sama, Neng. Selanjutnya kita ke pertanyaan ke pemateri kedua, yaitu Miss Arsi. Miss Arsi sudah masuk? Ya, tes. Miss Arsi, ini ada pertanyaan dari Nurul Khairiyah dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dari Cirebon terkait menstimulus motorik halus dalam media pembelajaran. Bagaimana cara kita untuk menstimulus motorik halus kepada anak yang mengalami kebutuhan khusus, terutama dalam pembelajaran daring? Terima kasih, Bunda. Oke, baik. Tadi Ibu siapa yang bertanya? Dari mahasiswa ini, Bun. Oh, mahasiswa. Siapa? Mahasiswa UMC, Muhammadiyah Cirebon. Katanya Nurul Ya, Khairiyah. sebelumnya saya mau tanya dulu, anak kebutuhan khususnya diagnosisnya apa dulu? Karena kan berbeda diagnosis, berbeda treatment ya. Nah, kalau misalnya contohnya apa? Makanya saya mau tanya dulu nih, misalnya contohnya apa nih? Mungkin di sekolahnya atau apa? Di ininya apa diagnosisnya? Jadi saya bisa kasih contoh, oh treatmentnya harus ini gitu. Kalau di saya biasanya ada tabel pemantauan, ya cantik. Jadi kalau pemantauan itu misalkan karena sekolah saya inklusi ya, jadi pasti ada anak berkebutuhan khususnya, satu kelas itu maksimal 3 anak. Nah, kalau yang anak-anak berkebutuhan khusus ini ada tabel pemantauannya sendiri. Misalnya dari awal dia masuk, oh dia belum bisa menggenggam dengan baik gitu ya, belum bisa memegang pensil dengan baik. Nah, itu dari awal yang kita treatment adalah satu tadi yang saya contohkan, misalnya meremas. Nah, itu meremas itu juga kalau daring kan bisa aja ya dari apapun yang ada di rumah ya, bisa pakai kertas gitu. Jadi ada yang sampai mungkin sebulan dia hanya meremas kertas aja setiap pagi gitu. Itu yang treatment tiap pagi yang harus dia lakukan. Sampai dia benar-benar bisa meremas ke kertas itu dari yang besar, mungkin yang dia ngeremasnya masih yang kayak gini doang, lama-lama sampai kecil, sampai dia bisa menggenggam dengan baik gitu. Nah, jadi makanya tadi saya tanya apa, kalau misalnya ADHD juga itu beda. Kalau ADHD biasanya dia nggak kebanyakan alat, karena dia lebih senang gerak ya, lebih senang kinestetik. Nah, itu bisa juga misalkan dengan finger painting tadi, motorik halusnya. Kalau dia pakai alat, biasanya langsung dilempar, dia langsung hilang, langsung lari, twing hilang anaknya. Gitu ya. Jadi harus memakai bagian tubuh dia apa yang mau dia. Jadi tangannya itu harus tetap di stimulus gitu. Jadi dia pakai finger painting. Dia terus dia mengkreasikan pakai tangannya dia langsung. Gitu. Jadi macam-macam nih. Siapa tadi yang bertanya? Makanya saya mau tanya itu anak berkebutuhan khusus diagnosisnya apa? Jadi bisa lebih spesifik. Mungkin bisa di chat apa sayang yang mau diiniin? Yang mau di treatmentnya apa? Dari Teh Nurul. Ya, Teh Nurul. Apa tuh anak berkebutuhan kan banyak ya, diagnosisnya banyak, nggak cuma satu. Jadi apa nih yang mau di treatmentnya yang mana gitu? Ya Bun, katanya anak yang kesulitan terhadap area tangannya menulis khususnya. Berarti tangannya kaku ya? Biasanya Ya, tangan yang lebih kaku itu. Nah itu kalau misalnya tangan kaku, awalnya memang saya biasanya dia suruh menjepit pom-pom. Tahu pom-pom nggak yang kecil-kecil tuh? Yang kayak kapas. Kemudian kalau nggak ada pom-pom bisa kapas ya. Itu dan menjepit ada alat penjepitnya itu kalau nggak ada bisa pakai sumpit juga. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari awal, kita lihat dulu ini anak bisa enggak. Kalau enggak berarti pakai tangannya gitu ya. Jadi saya biasanya kalau mengobservasi anak awal saya kasih itu dulu. Jadi mainan pom-pom namanya. Jadi dia suruh mindahin pom-pom satu ke pom-pom yang lain pakai penjepit itu. Kalau memang dia tidak bisa, berarti memang harus dari treatment tangannya dulu. Tapi kalau memang dia bisa, mungkin dia kurang stimulus aja di tangannya gitu. Jadi awalnya kita memang harus itu tadi, coba dicek dulu dengan meremas kertas saja, karena kertas itu susah. Kalau misalnya buat anak yang tangannya masih kaku banget. Karena saya ada dari dia
TK sampai dia pra SD mau masuk SD itu nggak bisa megang alat ini karena memang sangat kaku. Tapi lama-lama lama-lama bisa itu perlu hampir 3 tahun ya, cuman mainkan melemaskan otot-ototnya saja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau apa sih Miss, kalau misalnya yang gampang yang bisa dia remas saja apapun itu. Bisa misalnya dari plastisin yang lembut sampai spons gitu ya, spons yang buat itu, terus juga bisa juga kertas, bisa juga apapun yang bisa dia remes, suruh aja dia remes apapun yang ada di sekitar dia. Nanti lama-lama kalau dia memang sudah terlihat kan biasanya lebih nggak terlalu kaku, baru coba pegang krayon atau coba pegang. Jadi itu memang ada step-stepnya, dan yang satu lagi harus sabar sekali kalau misalnya dengan anak usia dini. Jadi anak berkebutuhan khusus yang masih usia dini ya. Jadi kadang-kadang kita guru-guru itu nggak sabarnya itu, jadi pengen ini loh caranya kayak gini loh, jadi dia diremesin gitu ya anaknya, padahal anaknya belum bisa. Itu nggak apa-apa, jadi step by step. Kalau apalagi kalau anak berkebutuhan khusus ya, kita nggak boleh langsung yang menyamakan nih anakku nggak bisa ya, udah ya saya aja case-nya ada di sekolah saya itu harus 3 tahun baru dia bisa. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu ya. Jadi itulah perlunya tabel pemantauan. Jadi harus terus dipantau nih anak perkembangannya ada tidak, atau stuck, atau harus kita cari lagi yang lain supaya dia bisa melemaskan ototnya gitu ya. Terima kasih Teh pertanyaannya. Sudah terjawab Teh Nurul? Baik, lanjut Ya, terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Miss Arti. Ada yang nanya lagi nih, apakah perkembangan motorik halus anak berkaitan dengan genetik orang tua? Motorik halus anak, genetik orang tua, kayaknya nggak ada hubungannya ya. Kalau motorik itu lebih ke ininya masing-masing pribadi anaknya gitu. Jadi kalau genetik kayaknya tidak sih, karena ada yang orang tuanya baik-baik saja, tapi memang mungkin anaknya yang ya itu tadi ya, karena mungkin ada maksudnya ada bukan kelainan, kekurangannya itu, jadi nggak ada hubungannya antara genetik dengan kemampuan anak motorik halus. Karena motorik halus bisa ditreatment ya sayang, jadi bisa terus dilatih, diterapi terus itu lama-lama bisa pasti. Yang penting satu, sabar gitu ya. Kalau sama anak harus sabar. Iya, sama anak usia dini harus sabar. Anak usia dini harus sabar, apalagi memang yang special need gitu ya. Iya Bunda. Baik, terima kasih Miss Aksi. Selanjutnya kita ke pertanyaan untuk Bu Rina ya. Di sini ada yang sudah masuk pertanyaan dari Ibu Eis Febriani dari Unsika. Wah, pemateri untuk Bu Rina. Izin bertanya Bu Rina. Bu Rinanya sudah masuk? Standby, Teh Dinda. Seberapa efektif penggunaan media paper plate yang untuk menstimulus motorik halus pada anak usia dini, dan apakah kelebihan dan kekurangan media tersebut? Itu saja Bunda. Oke, baik. Terima kasih Bu Eis atas pertanyaannya. Dari hasil penelitian ya, kita sambil kemarin jalan Abdimas, jalan penelitian, dan jalan juga KKN. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwasanya media paper plate ini efektif dalam menstimulasi keterampilan motorik halus anak usia dini ya. Kenapa kita bisa menyimpulkan demikian? Karena memang dalam tadi seperti yang dijelaskan oleh Miss Arsi dan Bu Sofi, dalam sebelum kita membuat sebuah media pembelajaran, kita harus menentukan dulu tujuan pembelajarannya, begitu ya Bu Sofi ya. Kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, lalu kemudian kita lihat media apa dulu yang bisa kita manfaatkan yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga memang nanti media yang akan dirancang tersebut sesuai dengan target yang diharapkan. Misalnya kalau kita ibaratkan penyakit nih, kita identifikasi dulu penyakitnya apa, sehingga nanti obat yang diberikan itu sesuai. Nah, dari hasil ya observasi yang kami lakukan, di situ ada beberapa anak yang memang kemampuan motorik halusnya perlu distimulasi. Oleh sebab itu, kami mendesain media pembelajaran paper plate ini ada yang untuk motorik halus anak usia dini, seperti kegiatannya adalah menggunting. Tadi seperti yang sudah diputarkan di video, ada itu menggunting ya.
paper plate-nya digunting, kemudian ada kegiatan menempel, di situ ada menempel stiker, ada menempel lem, lalu kemudian ada kegiatan lain pada aspek pengembangan lainnya, yaitu anak menggambar di situ ya Teh Dinda ya. Jadi ada beberapa aktivitas yang memang ditujukan untuk mensimulasi motorik halus anak usia dini, dan alhamdulillah dari hasil penelitian yang dilakukan, media paper plate ini efektif dalam menstimulasi tidak hanya motorik halus anak usia dini, tapi juga kecerdasan lainnya. Gitu. Mungkin Teh Dinda bisa sedikit menceritakan atau tim KKN di sini bisa menceritakan seperti apa sih pelaksanaan dari pendampingan penggunaan media paper plate ini sendiri, Teh Dinda, agar teman-teman yang hadir di ruangan ini bisa tahu. Nah, terima kasih Bu Rina untuk jawabannya. Nah, jadi di kita ini, di tim Abdimas dan KKN kita ini, ada yang namanya kita pengabdian kepada masyarakat. Nah, di pengabdian ini kita ke dalam relasinya itu di TKK Anamlu. Nah, di sini pertama awalnya kita membuat media, itu dari kita mulai buat daftar-daftar dari media paper plate-nya, terus banyak dari paper plate-nya, membuat media paper plate, terus ada dari kecerdasannya seperti kecerdasan multiple intelligence-nya seperti kinestetik, terus ada musikal, ada visual spasial, ada banyak lagi. Pokoknya itu tadi tentang kecerdasan anak. Jadi kita media paper plate-nya ini sesuai dengan kecerdasan anak itu sendiri, Bu. Jadi setelah mediasinya sudah selesai, baru kita tunjukkan untuk para guru serta anak yang menjadi relasi itu, jadi di TK Ki Anamlu sebagai pembinaannya. Itu saja, Bunda. Baik, terima kasih Teh Dinda. Barangkali masih ada pertanyaan lainnya. Silakan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dede Sutiasi lagi, Bunda. Untuk Bu Miss Arti. Untuk Miss Arti lagi naik daun ini ya. Iya, kayaknya nih lagi naik daun. Miss Arti, Miss. Ya, Teh. Ini ada pertanyaan katanya, apakah perkembangan motorik halus anak berkaitan anak menulis masih kaku dengan meremas kertas, dengan kinestetik menemukan kesulitan sehingga anak memberikan privat khusus bagi orang tua. Terima kasih. Gimana, maaf, diulang pertanyaannya gimana? Jadi tuh apakah motorik halus itu berkaitan dengan kinestetik anak atau tidak, Bunda? Kayak misal kaitannya dengan meremas kertas itu kinestetik atau bukan? Seperti itu. Tadi kan kalau motorik halus itu kan memang koordinasi tangan dan mata kan, gitu. Itu memang termasuk memang gerakan, dan itu memang termasuk salah satu kinestetik. Itu salah satu kecil, contoh salah satu part kecil dari kinestetik gitu ya. Terus yang ditanyakan apanya? Cuman ini sama berhubungan atau tidak? Iya, berhubungan atau tidaknya. Ya itu tadi kan saya contoh tadi nih, misalnya tadi anak yang ADHD itu kan dia kinestetik banget. Terus ya jadi karena mungkin dia bergerak terus, jadi agak terganggu memang motorik halusnya gitu. Misalnya nih contoh case gitu ya. Jadi dia karena dia mungkin satu dia nggak fokus karena dia cepat sekali ya bergeraknya kalau anak ADHD. Jadi ya agak terganggu keterampilan tangannya. Itu kan kalau motorik halus kan keterampilan tangan ya. Dan itu memang termasuk juga kinestetik gitu. Cuman kalau misalnya memang terganggu itu kenapa? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Jadi sebelum kita mendiagnosis misalnya tadi anak berkebutuhan khusus itu kita nggak bisa, oh dia nih autis nih Miss, jadi dia harus diapain? Itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa segampang itu kita langsung oh harus digini nggak bisa. Karena satu anak dan anak lainnya itu berbeda tingkat kebisaannya gitu ya. Jadi nggak bisa semua anak autis berarti kita harus kasih mengkolase semua gitu, nggak bisa. Jadi memang itu semua balik lagi tergantung masing-masing case anaknya gitu. Dan kalau misalnya motorik halus udah pasti berhubungan dengan kinestetik karena itu ada gerakan kan gitu. Jadi itu sih Teh. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini juga ini ya Miss Aksi
Ini Ya. ada dari Eva Fauzia ini ya. Sebenarnya pertanyaannya ditujukan untuk saya, tapi ini berkaitan dengan hiperaktif pertanyaannya. Oh ya. Nah, bagaimana cara mengkoordinasikan anak yang hiperaktif agar berminat mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kita kan juga tidak bisa menjudge anak itu hiperaktif Nah, aja ya, Miss Arsia, tapi ya betul. melakukan screening terlebih dahulu. Dari screening itu nanti kita kalau seandainya gurunya masih ragu nih dari hasil screening yang dilakukan, kita bisa konsultasikan dengan psikolog gitu. Nah, setelah dapat hasilnya baru nanti kita bisa menjustifikasi, dan hiperaktifnya itu kan juga ada tingkatan. Ada tingkatannya, betul. Mungkin Miss Arsi bisa melengkapi, Miss Arsi bisa memberikan pencerahan karena ini Bu Eva ini merupakan salah satu guru di TK Rumah Bunda. Oh gitu, baik. Kalau tadi hiperaktif itu memang ada tingkatannya Bunda, ada yang rendah, sedang, dan sangat aktif gitu ya. Nah itu kita tidak bisa juga langsung menjudge karena dia belingsatan terus gitu ya. Itu berarti ini aktif banget, itu belum tentu juga. Bisa juga dia aktifnya itu hanya mencari perhatian, itu bisa juga. Atau memang dia didiagnosis ADHD-nya memang tingkat yang tinggi gitu ya, maksudnya tingkat yang atas gitu. Jadi kita juga nggak bisa menjudge. Tadi benar harus satu di screening dulu gitu ya dari awal. Ini anak nih sebenarnya hiperaktifnya tuh kenapa? Apa emang beneran hiperaktif atau cuman cari perhatian? Jadi karena misalnya bundanya nggak merhatiin dia, jadi dia sengaja dia tuh biar aku diperhatiin. Itu bisa juga. Jadi kita nggak bisa menjudge anak yang aktif itu hiperaktif ya, itu beda gitu. Jadi kita harus di screening dulu, kita harus lihat dulu misalnya sebulan nih anak kenapa. Misalnya hari ini dia nggak bisa duduk selama, biasanya kalau ciri-ciri awal itu dia nggak bisa duduk selama 5 menit aja, itu dia nggak bisa. Biasanya ya, ini biasanya yang, tapi nggak bisa disamaratakan juga. Jadi memang harus ke psikolog, kalau memang mungkin saya kurang paham nih maksudnya gimana ya screeningnya gitu, itu bisa ke psikolog atau ke terapis. Nanti dia yang akan meng-screening tuh nih anak di mana nih tingkatannya gitu. Nah tadi seperti yang saya bilang, kalau anak ADHD atau anak hiperaktif biasanya saya itu menggunakan seluruh tubuhnya dia untuk menstimulasi itu. Kayak tadi kalau anak-anak pakai krayon, pakai apa, dia pakai tangan dia sendiri aja gitu. Karena memang kalau nggak gitu dia nggak akan fokus gitu. Dia akan pasti pergi lagi. Tapi kalau tangannya karena ada sentuhan dari tangannya dia akan lebih, oh iya ya berarti saya senang loh tadi tuh yang di kayak tadi contohnya yang tadi di tembok itu sebenarnya ada juga, kalau di saya ada tuh tembok kreasi, jadi anak-anak di tembok tuh ininya. Karena di tembok kelas nggak boleh ya, nanti semuanya penuh sama coretan anak gitu ya. Jadi ada tembok sendiri, ini anak kalau misalnya itu khusus anak-anak untuk anak-anak hiperaktif. Gitu ya. Itu mereka sangat senang sekali. Semuanya gitu, disuruh tangannya aja kakinya ikutan juga gitu, misalnya nyeplak-nyeplak itu oke gitu, karena memang treatmentnya berbeda-beda. Gitu ya cantik yang tadi bertanya, terima kasih. Tapi yang pokoknya intinya itu harus di screening dulu, jadi kita tahu treatment yang tepat untuk anak tersebut gitu ya. Baik, terima kasih Bunda. Ya. Atas jawabannya nih. Ada satu lagi tapi ini untuk semua pemateri boleh jawab. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Hikmat Yulianti. Bagaimana ya Bun mengatasi anak yang susah menggerakkan tangannya untuk menulis? Padahal sering didampingi, dilatih untuk menulis, dibantu menggerakkan tangan, ortunya juga mengeluh karena anaknya susah memegang pensil. Itu gimana ya Bun cara ngatasinya? Terima kasih. Boleh Bunda, boleh siapa aja yang menjawab? Bu Cucu boleh, Bu Arsi boleh, Bu Rina boleh. Nah, Bu Cucu Sophia ini juga background beliau selain di ini ya, sempat jadi praktisi PAUD, sempat juga di ini ya Bu Cucu ya, sempat jadi terapis juga kalau nggak salah ya dulu ya. Mangga Bu Cucu, mungkin bisa sharing dengan kami. Ini senior sekali ini. Oke, baik Bunda, kalau anaknya itu susah untuk kita pegangin, susah untuk menulis, tadi kembali lagi ya, Bu Asi kayaknya tadi sudah berulang kali ya, harus dideteksi dulu ya, deteksi dulu karena kita harus lihat usia berapa anak tersebut itu belum bisa menulis, karena kan ketika misalkan kita ya
tahu ya dengan keadaan si anak, nanti kita untuk intervensinya itu sesuai. Kalau misalkan kita tadi tidak tahu ya dengan kondisi si anak itu, bisa saja intervensi kita itu keliru, bahkan bisa lebih fatal. Jadi yang saya sarankan itu tadi kembali lagi ya, Ibu dideteksi dulu. Kan sekarang sudah bisa di-download bebas ya untuk deteksi tumbuh kembang anak itu. Nanti Ibu lihat di situ usia berapa tahun sih anak itu enggak bisa menulisnya ya. Karena jangan sampai gitu kan ya. Ibu menggebu-gebu anaknya ingin cepat nulis gitu kan ya. Itu kan keinginan dari orang tua dan guru gitu kan ya. Padahal di usia tersebut itu memang belum tuntutan si anak ini bisa menulis gitu loh ya. Sehingga di sini harus dilihat dulu ya. Deteksi dulu usia berapa tahun anaknya ya. Kalau misalkan di usia tertentu itu memang si anak ini harus sudah bisa menulis, maka di situ kan harus ada konsultasi. Kembali lagi beberapa anak-anak berkebutuhan khusus ya, salah satunya adalah cerebral palsy gitu kan ya. Itu memang ada kelainan di motorik gitu kan ya, apalagi untuk motorik halus gitu loh. Sehingga kita tidak bisa memaksakan gitu Bu ya. Jadi bisa nggak Bu dia untuk menulis? Nah, kita lihat ya fungsi anggota tubuh yang mana yang nanti kita bisa terapi gitu kan ya untuk si anak ini agar bisa menulis gitu. Jadi kembali lagi lihat dulu anaknya itu memang betul-betul kelainan atau memang dia hanya dari segi stimulasinya saja yang kurang. Sehingga kalau deteksi dini itu kalau misalkan anak ini meragukan gitu kan ya, maka harus diberikan stimulasi gitu kan ya. Ya, misalkan kalau misalkan belum bisa menulis jangan langsung ke menulisnya. Kita lihat dulu ya, jadi kekuatan motoriknya dulu ya. Si anak ini sudah bisa memegangnya sudah konsisten belum gitu kan ya. Untuk koordinasi antara tangan dan matanya sudah konsisten belum. Jangan sampai ketika dia pegang sesuatu matanya kemana-mana gitu kan ya. Ya, itu dulu meremas dulu, menjepit dulu gitu kan ya. Kemudian merobek dulu supaya tadi kembali lagi dikuatkan dulu deh ya fungsi-fungsi untuk otot-ototnya. Begitu Bundaku, jadi kita tidak bisa langsung menekankan anak ya bahwa oh harus begini, tidak. Lihat dulu kasus dari masing-masing anak itu berbeda-beda sehingga untuk penanganannya pun juga berbeda-beda. Begitu sayang. Mungkin barangkali Bunda Arsy bisa menambahkan atau Bunda Rina. Mangga Miss Arsy sharing pengalamannya. Tadi kan saya juga udah buat beri contoh sebenarnya ya, gimana cara deteksi gampangnya gitu. Tadi yang menggunakan media pom-pom, kalau nggak bisa pakai kapas gitu, itu yang paling gampang. Jadi kalau misalnya mau dilihat ini kakunya kenapa, nih kaku beneran atau emang dia cuma nggak distimulus, tadi kan kata Bu Cucu ya, jadi memang harus awalnya itu aja yang gampang. Bunda siapin misalnya sumpit atau apapun yang bisa buat jepit, sama kapas, itu dia bisa nggak mindahin dari satu ke tempat yang lainnya, itu aja. Kalau misalnya di situ aja dia udah susah, megangnya aja udah susah nih, misalnya megangnya udah ini, berarti memang masih kaku tangannya kan, berarti ya itu yang paling gampang awalnya itu dia ajak meremas aja, apapun yang di sekitar dia diremas. Ya itu tadi contohnya yang saya bilang yang sudah 3 tahun dia baru bisa akhirnya memegang pensil dengan benar. 3 tahun loh Bun. Jadi nggak kalau misalnya mau sekejap gitu itu kita bukan ini ya, bukan magic gitu. Itu harus treatmentnya terus berkelanjutan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita yang luar biasa. Sudah hebat semua, keren, hebat. Tepuk tangan dong, Ayah Bunda. Nah, selanjutnya kita sudah ke acara kuis ya Bunda. Ini kuisnya mau ada door prize nih. Tapi sebelum itu saya mau panggil dulu Kak Aida. Suaranya hilang, Din. Suaranya tidak terdengar. Halo, sudah terdengar? Bisa Kecil, mungkin, Din. Neng. Suaranya kecil. Halo? Mungkin kurang dekat kali jadi kecil suaranya. Oh, saya pindah ke Aida deh. Sudah oke, Din. Sudah oke. Jadi kita sekarang ke sesi kuis ya Bunda. Ini yang buat door prize dari panitia.
Kira-kira masih pada semangat gak? Ayah bunda? Ayah bunda masih semangat? Masih. Coba on cam. Kita terakhir nih, kita mau terakhir. Mau akhiran. Coba di on cam dulu ya ayah bunda. Boleh di on cam dulu. Sebelum itu saya mau panggilin Kak Aida nih. Kak Aida. Kak Aida? Iya, Kak Dinda. Nah, sekarang akan ada sesi door prize untuk 5 orang peserta. Siapa nih yang nungguin dari tadi? Siapa yang nungguin dari tadi? Yang nungguin dari tadi? Nah, dipersiapkan ya teman-teman. Dan ayah bunda untuk jawabannya. Ya, jadi sekarang adalah sesi kuis ya. Nah, kuis ini berhadiah menarik banget nih, sesuai yang tertera di pamflet yang kita sebar. Hadiahnya apa nih Kak Dinda nih? Hadiahnya ada mini golf. Keren nih. Wah, keren banget ya hadiahnya. Nah, gimana sih cara mendapatkannya? Jadi, nanti saya akan mengajukan pertanyaan. Cukup 3 pertanyaan aja. Nanti ayah bunda dapat menjawabnya di kolom chat ya. Nah, sebelum itu ayah bunda silakan raise hand dulu jika ingin menjawab pertanyaan dari saya. Untuk pemenangnya nanti kami akan umumkan di grup WhatsApp ya. Nah, mau langsung saja nih Teh Dinda pertanyaannya. Boleh, saya boleh. Oke, pertanyaan pertama siap-siap ya teman-teman. Bisa dijawab di kolom chat. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 macam media pembelajaran. Ayo, sebutkan 3 macam media pembelajaran. Wah, gampang banget nih pertanyaannya. Ayo, siapa yang bisa? Silakan diketik di kolom komentar, di kolom chat. Tuh, hadiahnya menarik banget nih. Kalau bisa saya aja nih yang dapat hadiahnya ya Teh Dinda ya. Pengen banget. Ayo silahkan. Apa aja sih? Sebutkan 3 macam media pembelajaran. Wah, ada nih. Udah ada yang jawab. Di chat udah ada kita. Iya. Ada. Udah ada. Yang pertama berarti Bu Eti. Oke. Lanjut. Baik, lanjut ya. Pertanyaan kedua nanti akan dipilih oleh panitia. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan minimal 3 indikator motorik halus. Sebutkan minimal 3 indikator motorik halus. Ayo. Pertanyaan kedua nih. Tadi ini adalah materi yang disampaikan sama Miss Arsy ya. Iya. Ayo, kan tadi mendengarkan, menyimak. Dari yang tercepat itu 3 ya, minimal 3. Udah ketemu. Oke. Oke, lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Wah, yaitu apa saja manfaat penggunaan media paper plate? Ayo, apa saja manfaat penggunaan media paper plate? Ini adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rina Syafrida. Oke, sudah ada? Minimalnya 2 aja, jangan banyak-banyak. Minimalnya 2 aja. Ayo, sudah ada? Sudah ya? Sudah? Baik, teman-teman. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan nih untuk door prize-nya. Nanti kita sampaikan di grup ya pemenangnya di grup WA. Jadi standby aja terus di grup WA-nya. Lihat nih siapa yang dapat. Oke. Oke, silakan dikembalikan ke Teh Dinda untuk penutupan moderatornya.
Nah, sudah nih, udah pada dapat door prize-nya. Sekarang kita ke akhir acara. Sebelumnya, terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang semuanya sangat luar biasa, keren banget materi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Acara akan dikembalikan lagi ke Kak Aida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara ya. Sebelum penutupan, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata atau perbuatan saya yang tidak mengenakan. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada para panitia, para narasumber yang sangat luar biasa. Tidak lupa juga kepada peserta yang sangat kami banggakan yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kita. Semoga materi yang disampaikan oleh para narasumber kita yang hebat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk link. Terima kasih. Kita foto bersama dulu ya. Iya. Terima kasih buat semua panitia, Bu Rina, Bu Arti. Terima kasih teman-teman semua, Bu Cucu, Bu Rina. Iya. Jangan lupa untuk ini ya, screenshot untuk bukti kehadiran para peserta. Silakan. Ayo. Bunda Rina, terima kasih. Iya. Foto dulu ya, Bun. Jangan live dulu. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya ya. Makasih Bunda Rina, kangen. Terima kasih semua. Izin live. Terima kasih semuanya. Ya, masih di dalam nggak panitia? Foto dulu yuk panitia. Dia foto bareng aja ya, Bun.
Kenapa yang pandai meleleh, yang pandai bunuh diri, karena kecewa ditinggalkan sang kekasih. Padahal siapa menduga di masa kolonial Belanda dahulu, Lotus adalah pulau yang sibuk dengan berbagai urusan perdagangan. Lotus jadi pintu gerbang masuk ke berbagai tempat di dunia. Lotus juga Panitia, jangan dulu keluar ya, kita foto bareng dulu di grup. Di sini, di Zoom.